alat yang sering digunakan oleh manusia. Kenapa menjadi masalah dengan alat yang sering digunakan oleh manusia? Karena yang pertama, dalam pemanfaatannya minyak plastik itu menjadi alat yang gampang dan mudah sekali dipakai, efisien, ya. Di bawahnya juga ringan dan mudah juga dibentuk untuk menjadi alat-alat yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun ada kendala dalam penggunaan plastik dalam skala berlebih ini. Kenapa? Karena plastik ini tidak bisa diuraikan dengan waktu yang lama oleh bumi. Membutuhkan waktu di daratan itu 1000 tahun untuk menguraikan plastik dan 450 tahun di dalam air. Nah, jadi kalau misalkan bumi kita terus saja ditimbun oleh plastik, maka kesuburan tanah akan terganggu dan dari situ akan menimbulkan dampak yang sangat panjang sekali. Dari tanah yang tidak subur, tumbuhan tidak akan hidup dengan baik. Kalau tumbuhan tidak hidup dengan baik, otomatis rantai kehidupan juga akan menjadi terganggu. Nah, maka dari itu kami akan memanfaatkan plastik ini menjadi bahan-bahan yang bisa bermanfaat. Ada 3 tahap pemanfaatan plastik. Yang pertama ada reuse, yaitu penggunaan kembali. Namun kelemahannya, kalau misal ada bahan-bahan plastik yang tidak bisa dipakai 2 kali, jadi hanya ada plastik yang bisa dipakai 1 kali. Itu kelemahan yang pertama dari reuse. Ada juga reduce, ya, yaitu penggantian, yaitu tidak menggunakan bahan plastik sebagai bahan sehari-hari yang kita bisa gunakan. Namun kelemahannya, yang bahan pengganti plastik ini apakah bisa efisien plastik atau tidak? Nah, lalu ada cara yang ketiga, yaitu recycle, yaitu pendaur ulang plastik. Nah, di sini kami akan mendaur ulang plastik ini menjadi minyak plastik. Sebelum kami menjelaskan sistematika seperti apa alat ini bekerja, saya menyerahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan alat dan bahan dalam pembuatan alat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik Adis telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang alat dan bahan serta cara pembuatannya. Nah, di sini kita menggunakan alat yaitu sebagai berikut. Pertama ada gergaji besi. Manfaat dari gergaji besi tersebut adalah untuk memotong pipa besi yang ada di sini. Kenapa harus dipotong? Karena di sini harus membentuk sudut siku-siku. Nah, untuk manfaatnya nanti bisa dijelaskan. Kemudian ada pisau. Yang manfaat pisau adalah untuk melubangi dari tutup kaleng ini. Kenapa harus dilubangi? Karena untuk bisa menggah dengan pipa besi. Selanjutnya, nah, untuk bahan yaitu ada kaleng bekas dari teko, pembuat dan lain-lain. Di sini kami menggunakan kaleng bekas dari teko. Kenapa harus menggunakan kaleng bekas seperti ini? Karena ini bermanfaat untuk wadah sebagai pembakaran plastik. Yang selanjutnya adalah pipa besi bekas 2 meter. Pipa bekas ini kenapa harus 2 meter? Karena dalam proses kondensasi itu memerlukan panjang besi 2 meter atau lebih agar kondensasinya lebih maksimal dan mengeluarkan minyak yang sangat bermanfaat. Untuk selanjutnya yaitu lem dari besi atau lem besi. Manfaat dari lem besi adalah untuk merekatkan sambungan pipa besi yang telah dipotong dan juga pipa besi ke tutup kaleng. Kenapa menggunakan lem besi? Karena lem besi itu lebih efektif dan sangat merekat kuat sehingga tidak ada kebocoran sedikitpun. Yang selanjutnya adalah sampah plastik. Nah, ini adalah bahan utama untuk membuat minyak. Karena sampah plastik ini akan kami gunakan, akan kami urai untuk menghasilkan minyak atau BBM. Selanjutnya adalah penyangga untuk pipa. Di sini kami menggunakan kayu untuk menyangga pipa ini. Kenapa memakai penyangga? Agar pipa tersebut tidak menjadi patah atau untuk juga menyeimbangkan pipa agar minyak bisa mengalir ke ujung. Nah, untuk biayanya perlu diketahui kami hanya menggunakan uang 10.000 saja, yaitu untuk membeli lem bekas, untuk lem besi. Untuk bahan-bahannya ini kami dari Palangpulung. Ya, seperti itu.
Ini bekas tempelan sama keduanya ini bekas tempelan dan ini bekas juga. Untuk proses pembuatannya bisa dilihat kami ini bersama-sama membuatnya. Yang pertama kami memotong pipa besi ini menjadi menjadi siku-siku. Kenapa demikian? Karena agar minyak yang naik ke atas, uap yang naik ke atas bisa mengalir sampai ke ujung. Untuk selanjutnya kami melubangi tutup kaleng ini dengan pisau. Kenapa dilubangi? Untuk disambungkan kembali dengan pipa kecil atau pendek ini sehingga menyambungkan pipa yang lainnya. Nah, di sini direkatkan itu supaya tidak ada celah sedikit pun. Kalau ada kebocoran sedikit pun saja, maka proses kondensasinya tidak akan berhasil ataupun gagal. Untuk selanjutnya, potongan-potongan tadi kami rekatkan menggunakan lem besi dan yang di sini ada bentuknya, kalau dengan dilihat lihat saja alatnya. Nah, untuk proses saya akan serahkan kembali kepada rekan saya dari Sadulati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, langsung untuk proses penggunaan. Yang pertama tadi kan alat sudah dibuat. Nah, bisa dibuka nih ya. Nah, ini jalan nanti bisa kosong ini. Sampahnya dimasukkan. Nah, yang pertama kita mencari sampah plastik ini jenis apa saja. Akan tetapi kami menggunakan beberapa percobaan yang kami akan terangkan nanti. Sampah yang penting berbentuk plastik, bahan utamanya di plastik. Kita pertama akan memasukkannya ke dalam ini, kaleng bekas ini dimasukkan. Nah, seperlu mungkin sampai tidak terbentuk ya, seperlu mungkin. Lalu setelah itu ditutup ininya, kalengnya ditutup setelah dimasukkan bahan-bahan plastik ini. Nah, next. Lalu panaskan kaleng ini. Nah, untuk memanaskannya boleh memakai tungku api atau kompor gas, itu terserah. Yang penting dia harus dipanaskan. Nah, kami nanti akan menampilkan beberapa percobaan menggunakan tungku dan juga menggunakan kompor gas. Nanti ada videonya. Tapi kami menjelaskan dulu untuk bahan plastik ini dipanaskan kurang lebih 30 menit. Kami menunggu selama 30 menit sampai muncul nanti tetesan-tetesan minyak yang akan dihasilkan dari proses pembuatan yang telah dibakar tadi. Nah, next. Kegunaannya. Tenang. Nah, nanti kalau misalkan sudah kami tampung minyaknya itu di sini. Sudah hasil? Ya. Yang percobaan pertama kami menggunakan tungku api dengan bahan plastik tanpa ada dari tanpa dari ada jenis aqua seperti ini, tidak ada. Jadi kami menggunakan plastik seperti kresek seperti ini dan dipanaskan di tungku api. Bisa melihat videonya karena kami tidak bisa mempraktikkan langsung di sini karena membutuhkan bara api. Nanti takutnya di sini mencemari lingkungan di sini gitu. Langsung dipercepat saja. Menggunakan api, akan tetapi setelah kami tunggu beberapa menit, belum sampai 20 menit, ada asap, namun minyaknya belum keluar karena setelah kami teliti plastik seperti ini itu agak sedikit kurang menghasilkan minyaknya. Nah, lalu kami mencoba percobaan kedua, yaitu dengan menggunakan kompor gas dan juga menggunakan bahan plastik botol aqua seperti ini. Bisa lihat videonya untuk memasukkannya. Pertama dimasukkan dulu bahan-bahannya. Nah, itu yang pertama. Kami praktekkan saja di situ karena asli ini tanpa ada bajakan. Ini asli alatnya yang ada di video itu asli. Setelah dimasukkan, seperti videonya. Nah, lalu kita panaskan di kompor gas.
di kompor gas biar pemanasannya lebih stabil, dan juga minyak ini akan dihasilkan, akan meleleh. Plastik ini kan kalau misalkan dipanaskan akan meleleh, itu sekitar suhunya 300 sampai 900 derajat itu akan meleleh dan menghasilkan uap. Nah di sini terjadi ada beberapa proses. Yang pertama ada pyrolysis yaitu ulangi plastik itu terbuat dari polimerisasi, yaitu pembentukan senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang begitu besar. Nah, kalau misalkan dipanaskan, plastik itu akan mengalami pyrolysis, yaitu perekahan bahan-bahan senyawa-senyawa tersebut menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana sampai bahkan menjadi gas, menjadi uap. Nah, gas ini yang telah dibakar tadi kan akan menjadi ke atas. Nah, kenapa kami menggunakan besi seperti ini? Karena itu untuk proses kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan wujud benda menjadi bentuk yang menjadi cair. Contoh misalkan bentukan gas menjadi cair. Karena apa? Disebabkan oleh dinginnya. Kan ini besi itu bersifatnya dingin. Kalau misalkan dibebaskan dingin, jadi suhu di dalam ini akan meningkat, dan ini kalau di sini kan lebih panas dan di sini lebih dingin. Nah, uap yang melaju ke atas itu akan berkondensasi dan akan berubah menjadi cairan. Nah, cairan-cairan inilah yang dinamakan minyak plastik dan akan mengalir ke tempat yang telah kami sediakan. Contoh pengalirannya di kitab. Nah, ada tetesan-tetesan kurang begitu sempurna karena memang plastiknya tidak terlalu banyak dan juga apinya kurang begitu menyala. Jadi tetesan-tetesannya tidak muncul gitu, tidak cerut juga, tapi cuma tetesan-tetesan kecil. Nah, ini hasilnya bisa dilihat dan juga bisa dicium. Baunya masih bau aroma plastik yang terbakar. Itu adalah minyak. Minyaknya ini masih minyak mentah, dan kita telah mencobanya sebentar. Ini jangan dulu, ininya kita tidak ini tidak ada minyaknya. Coba dibakar, pasti akan susah untuk membakar. Jangan dulu, coba bakar dulu. Ini kan tidak langsung jalan, kan? Membutuhkan waktu yang lama. Coba kita pakai ini, pakai minyak hasil dari plastik ini. Ini minyak asli. Kenapa demikian? Karena perlu rekan-rekan ketahui, minyak itu bahan-bahan utamanya ada. Coba lagi ada satu video lagi. Bentar, salah. Ya, nah, kami mencoba seperti tadi. Mencetak terus. Itu bukan minyak buat urut, tapi minyak bahan bakar, langsung menyala apinya seperti itu. Lalu next, mengapa itu bisa terjadi? Plastik itu terbuat dari bahan baku nafta, bahan yang dihasilkan dari penyulingan minyak bumi atau gas alam. Ibaratnya seperti ini. Kalau misalkan kita membuat plastik 1 kg, kita itu membutuhkan 1,75 kg minyak bumi. Itu baik untuk proses pembakarannya ataupun juga proses pembuatannya. Itu membutuhkan 1,75 kg minyak untuk pembuatan 1 kg plastik. Maka tidak heran kalau misalkan plastik ini dengan proses tadi, namanya ini thermal cracking ini namanya. Thermal cracking itu akan merekatkan senyawa-senyawa yang aslinya terbentuk dalam minyak itu akan terpisah dan menjadi gas, menjadi uap seperti itu. Dan juga pyrolysis yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu minyak mentah menjadi bahan dengan proses kimia akan berubah menjadi gas. Nah, gas ini akan berkondensasi melalui besi ini dan menghasilkan minyak mentah tadi yang telah kami buat seperti itu. Nah, next. Lalu tentunya ada manfaat dari pembuatan ini, pembuatan alat seperti ini. Di Jepang sudah dibuat alat yang begitu mewah, akan tetapi kami ingin harganya sangat mahal sekali, sekitar 100 juta rupiah. Nah, kami di sini hanya membutuhkan modal 10.000 rupiah untuk menghasilkan minyak bumi yang sama hasilnya seperti
dirangsang seperti itu. Nah, untuk manfaat yang lebih jelasnya akan saya serahkan kepada rekan saya Nur Asmi Maulid. Silakan. Terima kasih kepada Adik Adis Abdul Latif. Ya, oke non. Untuk manfaat pengolahan dibuatnya alat ini, seperti yang kita tahu di Indonesia banyak sekali sampah plastik sisa pemakaian. Karena seperti yang oleh Haji sudah jelaskan di awal, sampah plastik itu sangat sulit terurai. Jadi untuk mengatasi penumpukan sampah yang ada di Indonesia, kita bisa menggunakan dengan alat ini. Manfaatnya mengurangi maraknya sampah plastik yang dapat menimbulkan banyak masalah. Karena dari plastik yang menumpuk bisa menimbulkan banyak bencana. Bisa saja seperti banjir atau kesuburan tanah yang berkurang disebabkan oleh tidak terurai plastik tersebut. Yang kedua, menunjang ketersediaan bahan bakar minyak yang semakin menipis karena diperolehnya kembali bahan bakar minyak yang merupakan bahan baku plastik. Jadi minyak yang kita hasilkan ini merupakan bahan baku plastik itu tersendiri. Jadi ada sebuah daur ulang yang ada di alat ini, daur ulang. Jadi kita bisa lebih menghemat biaya, juga bisa mengatasi banyaknya tumpukan sampah, bisa diubah menjadi bahan yang lebih bermanfaat lagi. Yang selanjutnya penghematan karena tidak membutuhkan biaya mahal untuk mendapatkan minyak. Seperti yang kita tahu saat ini mungkin harga minyak di Indonesia sedang melambung tinggi. Mungkin dengan cara adanya alat ini harga minyak bisa kita hasilkan minyak lebih banyak jika kita membuatnya dalam ukuran yang lebih besar lagi, seperti itu. Terima kasih. Ya, dan ada tambahan juga dari segi pemanfaatannya bisa kita simpulkan ada dua manfaatan, yaitu limbah plastik bisa terlindungi dan bahan bakar minyak yang semakin melonjak yang sekarang jadi PHP pemerintah akan teratasi dengan adanya bahan bakar seperti ini. Ini hanya miniatur, dan bayangkan jika alat ini bisa diperbesar dan bisa dipercanggih lagi akan menghasilkan minyak bumi yang begitu bagus. Karena ini adalah minyak mentah yang bisa diolah kembali menjadi premium, solar, dan bahan-bahan bakar yang lainnya. Seperti itu. Ini minyak mentah jadi bisa diolah kembali. Kalau misalkan dengan juri kurang percaya, ini baunya masih bau plastik loh, bisa dicium. Hasil kami percobaan kemarin itu, baunya masih bau plastik yang dibakar itu, ya masih sangat menyengat sekali. Karena bau bensin yang asli kalau misalkan kami buang kan tidak seperti itu. Ini asli seperti itu. Ya, ya, boleh, silakan. Boleh dibakar juga, boleh di dalam situ boleh. Ya, boleh Pak. Lalu begitulah penampilan dari kami. Sebelum kami dapat kami akan simpulkan tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat. Pasti yang menjadi masalah bagi kehidupan manusia ternyata bisa berubah menjadi sangat bermanfaat apabila kita sebagai manusia